Berbahagia Ibu Trigiati, mahasiswa Prodi Profesi Bidan angkatan ke-5 yang akan melakukan seminar kasus di stase PD 7009. Pada kesempatan siang hari ini akan dilaksanakan seminar kasus sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati, Ibu. Seperti kemarin untuk prosedur seminar kasus yang pertama atau yang sesi pertama akan ada seminar kasus dari Bu Trigiati. Mungkin untuk waktu bisa 10-15 saja, Bu. 15 menit saja. Ya, di sesi kedua ada masukan dan juga sesi diskusi dari pembimbing lahan, yaitu dari Bu Amin Sabaria. Untuk yang sesi ketiga ada diskusi dan masukan dari pembimbing akademik. Yang pertama nanti dari Ibu Dwi Ana Iswidani dan yang kedua nanti dari saya. Sebelum kita masuk ke sesi seminar kasus, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya diberikan kelancaran untuk seminar kasus yang hari ini dan juga bisa memberikan berkah barokah untuk kita semua. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah yang telah kita lantunkan bisa memberikan kelancaran dan juga berkah untuk kita semua. Amin. Untuk sesi yang pertama yaitu sesi seminar kasus, monggo kepada Ibu Trigiati dipersilakan. Sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah, Ibu. Ampun? Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu Dani, Ibu Isna, sama Ibu Amin. Dalam siang hari ini saya mau mempresentasikan asuhan kebidanan kolaborasi pada kasus patologis dan komplikasi pada Nyonya S, G4P2, AB1 AH2, umur kehamilan 8 minggu 4 hari dengan kehamilan ektopik terganggu di rumah sakit JIH. Latar belakang menurut WHO, angka AKI yaitu sebanyak 3.000 jiwa. AKI di Asia sebesar 235 per 100 kelahiran. Menurut data survei demografik, angka kematian ibu pada tahun 2019 sebanyak 4.221, kasus pada tahun 2022 menunjukkan 4.627 kematian di Indonesia. Angka kematian ibu disebabkan terjadi perdarahan termasuk disebabkan oleh kehamilan ektopik. Menurut data Trend of Ectopic Pregnancy in Andaman and Nicobar Island menunjukkan angka kejadian kehamilan ektopik di dunia adalah 0,25 sampai 2,0% dari seluruh kehamilan. Tujuan umum asuhan diharapkan mengenalkan teori, konsep, dan prinsip kebidanan dan memberi asuhan kebidanan pada kasus komplikasi patologi. Ruang lingkup dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman secara langsung sekaligus penanganan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan. Selain itu, menambah wawasan dalam menerapkan asuhan kebidanan kolaborasi pada kasus patologis dan komplikasi. Kajian kasus pada tanggal 6 September 2022, Nyonya S umur 29 tahun, G4P2, AB1 AH2, hamil 8 minggu 4 hari, datang ke rumah sakit JIH dengan keluhan keluar gumpalan darah, mual, dan nyeri perut. Telah dilakukan 6 pasien dan keluarga tidak punya riwayat penyakit sebelumnya. Riwayat observasi pasien anak pertama lahir pada tahun 2015, jadi kelamin laki-laki dan berat lahir 31 gram, sesuai hasil kehamilan dengan cara operasi sesar atas indikasi oligohydramnion dan fosfaterum. Pada kehamilan kedua tahun 2019, pasien mengalami abortus spontan pada usia kehamilan 11 minggu. Pada kehamilan ketiga, anak lahir tahun 2020 sesuai usia kehamilan jenis kelamin laki-laki dengan berat 2.800 gram dengan cara operasi sesar atas indikasi rawat sesar. Tahun 2022 hamil anak keempat, laki-laki 8 Juli 22, hamil 15 April 2023. Pada kehamilan ini pasien merasa sering mual pada pagi hari sudah teratasi. Riwayat menikah 1 kali menikah pada usia 22 tahun dengan suami sekarang sejak 7 tahun. Pasien tidak ada riwayat alergi obat, namun ada alergi makan seperti daging, kacang, dan ikan. Pasien sudah vaksin COVID 2 kali dan pernah menggunakan vaksin 3 gram pada tahun 2015 sampai 2018.
Pada pengajian data objektif dapat tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 82 kali per menit, pernapasan 2 kali menit, dan sedangkan berat pada saat ini 52 kg, tinggi badan 150 cm. Pemeriksaan berat belum terapa, pemeriksaan berat terdapat darah flek, hasil tes positif, hasil pengajian dilakukan ke dokter penanggung jawab, kemudian aksi dari dokter SOG, pasien rawat inap, gambar sampel darah, PCR banding antigen, injeksi pantopan 40 mg, injeksi ion sentral 4 mg, polonagasibo 100 mg, injeksi kanker 1000 mg. Lalu pasien diantar ke poliopsin untuk dilakukan USG. Hasil USG menunjukkan terjadi gambar ektopik terganggu, asal dokter dengan laparoskopi jam 14.30 dengan premed injeksi pisin 3 gram puasa 6 jam dan sedia PRCC 1 kolom. Pada dilakukan USG, pasien diantar ke Bangsal untuk istirahat dan persiapan tindakan laparoskopi. Pasien berpuasa selama 6 jam, kemudian dilakukan rekam jantung, mencukur rambut putih, mengganti baju operasi, memberikan injeksi pisin pada 1 jam pre-op. Kajian teori kehamilan ektopik adalah suatu kehamilan di mana sel telur yang baik berimplementasi dan tumbuh di luar endometrium kavum uteri. Kehamilan ektopik dapat mengalami abortus atau yang luput pada dini tuba. Peristiwa ini disebut kehamilan ektopik terganggu. Klasifikasi kehamilan tuba, ovarial, uterus, cervical, abdominal, serotopik, interstitial, intrauterina, tuboterial. Tanda gejala amenorrea, nyeri perut, gejala kehamilan muda, level oksigen rendah, dalam perkembangan berat cepat tua, nyeri goyang serviks. Diagnosinya pengkajian data subjektif, pengkajian data objektif, penata laksana ekspektatif, terminatif. Faktor yang berpengaruh: umur, gawe riwayat kehamilan, riwayat obstetri, riwayat kontrasepsi, riwayat merokok. Kewenangan Bidan Pamungkas nomor 28 tahun 2017 pasal 19 ayat 3. Bab 3 pembahasan data subjektif. Pada tanggal 6 September 2022, Nyonya S umur 29 tahun, G4P2 ASAB1 AH2 hamil 4 minggu 4 hari, datang ke rumah sakit CIA dengan keluhan kemarin keluar gumpalan darah. Hari ini ada coklat, nyeri perut hebat hingga mual namun tidak muntah. Hal tersebut menunjukkan gejala kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah kehamilan berimplementasi dan tumbuh di luar endometrium kavum uteri. Tanda gejala kehamilan ektopik yaitu amenorrea, nyeri perut bawah, gejala kehamilan muda. Level oksigen rendah, berdampak vagina, berdan coklat, dan terdapat nyeri goyang porsio. Faktor risiko terjadi kehamilan ektopik terganggu meliput faktor usia, riwayat obstetri, riwayat kesehatan, riwayat kontrasepsi, dan riwayat gaya hidup. Data pasien berada pada rentang usia 25 sampai 40 tahun. Sesuai dengan penelitian Firma DKK menyatakan bahwa kelompok umur tersebut adalah kelompok seksual aktif dan mobilitas tertinggi. Risiko terjadi kehamilan ektopik terganggu. Yang tersebut sejalan dengan Yadev et al. 2017 menunjukkan bahwa kehamilan ektopik terganggu terjadi pada rentang usia 25 sampai 34 tahun. Berdasarkan data, pasien merupakan seorang multigravida dan menurut penelitian semakin meningkatnya jumlah kehamilan maka meningkatkan risiko terjadinya kehamilan ektopik terganggu. Hal ini sejalan dengan penelitian Prasanata et al. 2016 yaitu kejadian ektopik terganggu sebagai besar terjadi pada multigravida sebanyak 80%. Selain itu, pasien juga punya riwayat obstruksi sesar dan abortus spontan. Adanya riwayat obstruksi sesar berulang menyebabkan terjadinya jaringan parut sehingga meningkatkan kejadian kehamilan ektopik terganggu. Jaringan parut tersebut dapat menyebabkan hasil konsepsi berimplikasi di luar endometrium. Riwayat abortus juga ektopik terganggu karena adanya infeksi rahim yang tidak tertangani dengan baik atau dapat kerusakan pada dinding rahim. Hal tersebut menyebabkan sumbatan pada saluran tuba yang terlilit dan menyempitkan lumen. Riwayat kontrasepsi pasien menggunakan HP suntik ketika belum berdasarkan jurnal hubungan penggunaan kontrasepsi dan kejadian kehamilan ektopik terganggu di Hulu RSP Prof. Dr. Kanda Manado periode 2019 sampai 2013 menunjukkan bahwa tidak dapat hubungan antara kehamilan ektopik terganggu dengan penggunaan kontrasepsi, namun jika terlihat dari data responden akseptor, HP suntik berada pada peringkat pertama, meningkatkan risiko kehamilan. Objektif. Pada pengajian data objektif dapatkan tekanan darah 180 mg, nadi 82 kali per menit, pernapasan 2 kali per menit, suhu 36,5°C. Pengkajian berat badan sebelum hamil 50 kg, sedangkan berat badan saat ini 52 kg. Tinggi badan ibu 150 cm. Pada hasil pemeriksaan tanda vital masih dalam batas normal. Pemeriksaan belum terapa, pemeriksaan genital terdapat darah, flek kecoklatan. Pada pemeriksaan genital didapatkan hasil laboratorium Hb 1,4 gram per dl, hemat 34,1%, leukosit 9.100, IR dan panotes positif. Pada kasus kehamilan ektopik terganggu, setidaknya pemeriksaan penunjang laboratorium yang dilakukan adalah hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan panotes. Analisisnya, Nyonya S umur 9 tahun, G4P2 AP1 AH2 hamil 8 minggu 4 hari dengan
kehamilan ektopik terganggu. Misalkan umur pasien termasuk dalam kelompok umur berisiko terjadi kehamilan ektopik terganggu karena aktivitas seksual tinggi. Nyonya S berisiko mengalami kehamilan ektopik berdasar riwayat obstetrinya, yaitu seorang multigravida, di mana semakin banyak jumlah kehamilan maka semakin meningkat kejadian KET. Setelah itu Nyonya S juga mempunyai riwayat operasi sesar berulang dan abortus. Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya KET. Penata laksanaan ASU dari Dr. SPOG ketika pasien di UGD, yaitu pasien rawat inap, pengambilan injeksi pantopa 40 mg, injeksi ondansetron 4 mg, onages suku 100 mg, dan injeksi Kalnex 1000 mg. Lalu pasien diantar ke poliopsin untuk melakukan USG. Penata laksanaan segera pada Nyonya S dilakukan untuk mencegah mual nyeri, mencegah terjadi perdarahan, kemudian pasien berjalan USG untuk menentukan bidang usaha. Hal ini sudah sesuai dengan teori penata laksanaan dengan tanda gejala kehamilan ektopik. Jika menunjukkan terjadinya kehamilan ektopik terganggu, ada dokter di PJP direncanakan laparoskopi jam 14.30 dengan perimbangan injeksi pijin 3 gram puasa 6 jam setiap PS1 baru. Setelah dilakukan USG, pasien diantar ke puasa untuk istirahat dan persiapan tindakan laparoskopi. Pasien dianjurkan puasa 6 jam, kemudian lakukan rekam jantung untuk rambut putih, mati baju operasi, memberikan injeksi pijin 3 gram pada 1 jam pre-op. Pasien kerjanya sudah dilakukan dengan tepat, yaitu melakukan USG sebagai pemeriksaan tunjang menentu diagnosis kehamilan ektopik terganggu dan dinyatakan laparoskopi. Hal ini sesuai dengan penataan pasien dengan kehamilan ektopik terganggu. Bab 5. Penutup kesimpulan. Dilakukan pengkajian data subjektif objektif serta pemeriksaan fisik, didapatkan hasil Nyonya S mengalami flek dan hasil pemeriksaan keadaan umum, vitasen, perdarahan keadaan normal. Diagnosis dilakukan dokter, yaitu suspek kehamilan ektopik terganggu. 2. Dapat diidentifikasi diagnosa dan masalah pidana Nyonya S, umur 9 tahun, G4, P2, AB1, AH2, usia 8 minggu, dengan kehamilan ektopik terganggu dan dengan masalah potensi infeksi dan perdarahan. 3. Dapat menentukan kebutuhan dan tindakan segera terhadap klien, yaitu motivasi psikologi sosial, KIM, kebersihan diri, dokter KU, vitasen, perdarahan, dan kolaborasi dengan dokter spesialis untuk tindakan laparoskopi. 4. Dapat melakukan tindakan sesuai rencana. 5. Dapat melakukan evaluasi melaksanakan observasi keadaan pasien. 6. Dapat melakukan pendokumentasian. Saran bagi pasien, Nyonya S dapat mendapatkan dan melakukan anjuran telah diberikan dengan baik dan berkelanjutan. 2. Bagi mahasiswa Teknik Yogyakarta masih dapat menerapkan tata laksana kasus patologis kehamilan. 3. Bagi rumah sakit JL memperdayakan pelayanan yang prima. Jurnal heading. Judul artikel hubungan pengguna kontrasepsi dengan kejadian kehamilan ektopik terganggu di RSUP Prof. Dr. R.D. Dakando Manado periode 2009 sampai 2013. Jurnalnya Jurnal E-Klinik volume 2 nomor 3 November 2014 halaman 1-5 tahun 2014. Analisis ilmu disiplin. Pengarang dari penelitian ini adalah kejadian kehamilan ektopik terganggu. Karena penelitian ini tidak dapat hubungan yang signifikan antara riwayat pengguna kontrasepsi dan kejadian KET. Penelitian ini menggunakan desain analitik dan pendekatan studi retrospektif. Populasi penelitian ini adalah sebuah pasien KET di bagian obstetri milik BPU Rumah Sakit Prof. Dr. R.D. Dakando Manado dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari 2009 sampai 2013. Temuan utama dari penelitian ini tidak terdapat hubungan antara riwayat pengguna kontrasepsi dengan kejadian KET dilihat dari nilai P 0,457 lebih 0,05. Kesimpulan paparan outcome, dimiliki operasional variabel diukur, cara menempatkan sampel metode telah disampaikan secara jelas. Validasi internal. Apakah hasil dipengaruhi oleh bias observasi? Tidak. Apakah dipengaruhi oleh confounding? Pada ini tidak memiliki variabel confounding. Apakah hasil dipengaruhi variasi tes? Tidak. Kesimpulan ini tidak dimiliki bias observasi, ada variabel ganggu dan tidak dipengaruhi oleh variasi tes. Validasi internal hubungan kausal. Apakah terdapat hubungan waktu yang tepat? Terdapat hubungan waktu yang tepat dikarenakan paparan mendahului. Apakah hubungan terjadi kuat? Kekuatan hubungan yang dilakukan dengan p-value pada penelitian ini memiliki value lebih dari 0,05 yang berarti memiliki hasil yang tidak signifikan. Apakah ada hubungan dosis respon? Pada penelitian tidak ada dosis respon karena dalam hasil penelitian tidak dijelaskan mengenai adanya tingkatan-tingkatan. Apakah hasil dari penelitian konsisten? Ya, karena semua hasil p-value lebih 0,05. Apakah ada spesifitas dalam penelitian ini? Tidak ada. Dapatkah hasil penelitian di aplikasi populasi eligible? List pada penelitian ini dapat diaplikasikan pada populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan studi ini. Tentang hubungan kausal dapat hasil penelitian dari populasi sumber. Penelitian bisa diaplikasikan pada populasi yang memiliki karakteristik yang sama. Dapatkah hasil penelitian diaplikasikan ke populasi relevan lainnya? Ya, penelitian dapat diaplikasikan pada populasi yang memiliki karakteristik serupa. Apakah penelitian menunjukkan spesifitas? Tidak terdapat spesifitas.
Apakah penelitian profesor dalam menggunakan biologi? Tidak. Apakah hasil ini koheren dengan sistem ekspor dan kebetulan koheren ada data yang diamati sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh dari data yang besar, dan ini efek koheren dapat dibuktikan. Kesimpulan penelitian ini dapat diketahui hasil analisis tidak dapat hubungan antara riwayat pengguna kontrasepsi dengan kejadian KET. Terima kasih. Sekian Ibu Dani dan Ibu Amin presentasi saya. Mohon masukannya, maaf kalau kurang maksimal karena badan baru enak badan juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Trigiati yang telah mempresentasikan kasusnya tentang KET gitu. Ya, sebelum masuk ke sesi diskusi, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin diklarifikasi terlebih dahulu, Bu. Dipersilahkan kalau ada. Halo Putri Giati. Iya. Oh ya, sedang mencari ya Bu. Monggo. Ada yang ingin disampaikan lagi? Mana Ibu? Ada yang ingin disampaikan lagi Bu terkait dengan laporan maupun kasusnya sebelum masuk ke sesi diskusi? Sampun. Sampun. Sebelum terima kasih atas konfirmasinya. Tidak ke sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi dan masukan dari pembimbing lahan. Monggo kepada Ibu Amin Sabariah, dipersilahkan Ibu. Matur nuwun Mbak Isna atas waktunya. Mungkin dari saya masukan sedikit. Tadi kan dari hasil ini ya, ini dari KET dengan eksplik tidak ada hubungannya dengan kontrasepsi. Mungkin dari pasien sendiri riwayat kontrasepsinya apa ya Mbak? Suntik 3 bulan. Oh berarti suntik terus ya? 2015 sampai 2018. Oke. Terus tahun. Untuk keluhan pas datang itu kan prongkol ya, ada perdarahan. Mungkin kalau untuk KET kan memang terkadang tidak ada perdarahan, tapi gejala khasnya ke arah nyeri yang hebat. Ya, itu dengan nyeri hebat sampai ke pinggang. Terus untuk mendiagnosa KET untuk pasien kasus ini, apakah cukup dengan USG yang dilakukan? Yang dilakukan saat itu? Saat itu kita lakukan cek lab sama PP test. Terus USG aja, USG, PP test, itu toh ya? Ya, kemudian dari dokternya kita laporan ke dokter DPJP-nya, cek lab, obat masa semua yang tadi kita jelaskan tadi di PT tadi, diantar ke USG, ditegakkan pemeriksanya, ternyata KET itu dengan USG. Dari USG langsung bisa dilihat ya berarti itu ya. Terus ada cek ini enggak untuk kita kan ada potensial untuk shock ya karena perdarahan. Ada cek HB serial enggak waktu itu? Habis itu enggak HB serial enggak dilakukan. Oh enggak dilakukan ya. Iya. Sama ini saya klarifikasi. Berarti nggak ada cek HB serial ya? Si pasien ya itu nggak dapat ini, nggak suruh cek HB serial. Oh, nggak sempat dapat transfusi? Enggak, karena HB-nya 11,8 tadi. Berarti ini ya bagus. Aman ya. Artinya aman. Si pasien untuk kondisi secara ininya aman. Mohon maaf, mungkin saya masukkan untuk Mbak Tri itu selama ini, maaf, itu mungkin bisa nanti dilihat lagi di statusnya. Untuk terapi injeksi picin, itu kan yang disebutkan 3 gram ya? Iya. Itu benar 3 gram atau apa? Coba nanti dicek, karena setahu saya ternyata 2 gram. Ya, kemarin memang dokter DPJP-nya
dagingnya 3. 3 gram, benar? Heeh. Oh, Saya iya. konfirmasi ulang semua kan ke UGD juga dokter di PJP-nya. Heeh, Heeh, heeh. gitu. Oh, kan memang Biasanya setahu 2 saya, gram. Iya, iya, kan iya kami itu 2 seringnya gram pakai 2 semuanya gram. iya. Apa benar ini 3 gram? Nanti Iya. ya dicek, Saya juga konfirmasi bisa sama lihat di PJP-nya, saya juga ini kaget. kan. Iya, kaget Mbak Riji gitu sama Oke, iya ya kan udah makasih saya. mungkin kalau Mbak Tri mau ngecek bisa lewat EMR, nanti buka di story, nanti akan muncul untuk terapinya. Maksudnya tidak harus dengan ngambil ke rekam medis Udah sampai lihat sana. kemarin 3 nggih. Oh 3, oh 3 ya ya ya. udah lihat statusnya di Hmm. rekam medis belum kemarin. Kalau kalau nggak salah tadi kalau saya dengar, apakah ini kan riwayat SC 2 kali, 2 kali ya? Iya. Itu ada hubungannya riwayat SC dengan kejadian KET untuk riwayat SC? Ada Oh, hubungannya nggak? ada karena kan dia hampir multigravida ya, berarti bisa kena KET-nya. Oh, tapi mungkin nanti perlu diini lagi Mbak Triji untuk riwayat J. SC apakah benar ada hubungannya dengan kejadian KET-nya? Ada, karena ada multigravidanya itu Bu Amin. Y. Ada ini, ada mungkin ada data pendukungnya Ada. ada. Oh gitu. Mungkin dari saya itu sih Mbak Isna, mungkin untuk terapinya yang itu mungkin nanti coba Mbak Tri bisa dicek lagi J. terapi yang 3 gram itu mungkin dari saya. J. Bu Amin makasih Itu Mbak Isna. masukannya sama arahannya. Terima kasih Bu atas arahan yang telah diberikan kepada Putri nggih. Mungkin nanti coba dicek lagi di catatan rekam medis nggih Bu J. Tri. Ya. Sudah dicek 3 kemarin sebelum masuk sudah saya cek semua sampai 3 gram. Biasanya memang 2, kemarin tak cek juga sebelum 3 gram. 3 gram. Oke. Sebelum Sama di itu penjelasan tentang hubungan riwayat SC dengan kejadian KET. Ya, nanti mungkin diperkuat lagi untuk dasar-dasarnya mawon Ibu J. di bagian pembahasan itu. Mohon maaf Mbak Isna, saya izinlah karena mau ini apa namanya? Ada keperluan dengan ada dokter SPOG, mau nemuin dokter SPOG. Oh iya. Izin Ya. apa nggih? Monggo kalau masih ada keperluan yang lain ya Bu. Terima kasih sekali sudah diluangkan waktunya. Nggih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Amin. Menginjak sesi diskusi yang kedua nggih Putri. Selanjutnya oleh pembimbing akademik yang pertama dari Bu Dwi Ana Estiwidani. Kepada Bu Dani dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Isna. Baik Bu Trigiati, selamat siang sudah mendengar kasus. Ini kasusnya kebetulan sama dengan yang tadi ya, yang Bu Ulfa juga tentang KET tapi beda tempat ya. Oke, saya langsung saja untuk jurnal readingnya akan saya bagikan ini koreksiannya. Sudah kelihatan, sudah nampak Bu? Sampun Ibu, saya sudah Ya, melihat. baik. Oke, di tempat Bu Trigiati sudah kelihatan? Sampun. Sudah ya, oke. Bu, ini sepertinya dulu pas di 7008 pernah saya Chelsea masukkan ini, tapi Bu mungkin lupa ya. Jadi untuk penulisan kata sambungnya huruf kecil ya. Iya, Bu. Ya, seperti untuk, dan gitu ya, pada gitu ya Bu ya. Oke. Terus ini nip saya nanti rata kiri saja ya Bu. Kalau yang tengah itu yang sini, kalau yang di sini rata kiri semua. Oke, terus September ini kaprodi profesi diganti Bu Nani nggih. Karena Bu tugas belajar sama dengan saya nggih. Nanti nggih Bu. Iya, nanti namanya tanya ke prodi atau teman-temannya nama lengkap dan ya. Oke, kemudian ini spasi tetap 1,5. Nah, kemungkinan Ibu kan di pengaturan paragraf before afternya tidak 0 titik. Oke, ini sama per September ganti Bu Nani. Nah, terus ini spasinya Bu, gitu ya. Jadi kalau spasi dalam satu bab itu 1, kalau yang 1,5 itu antar bab. Kalau ini semua Ibu buat 1,5 ya. Harusnya ada yang 1, ada yang 1,5. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke isi jurnalnya ya Bu. Oke, ini tidak ada masalah. Oke, referensi saya lihat memang 10 gitu ya.
berarti artinya mungkin jurnalnya ini ya Bu, maksudnya untuk scoring jurnal mungkin tidak begitu impact faktornya mungkin nggak begitu tinggi ya, karena kok referensi 10 saja bisa masuk ke jurnal gitu. Padahal kadang kan memang harus berapa berpuluh-puluh gitu ya, baik yang berasal dari buku referensi maupun dari penelitian sebelumnya. Ini chance ya Bu, bukan change. Yang atas sudah benar ya. Oh yang atas sudah betul, tapi yang bawah yang ini. Iya, Bu. Yang atas dibuat italic ya. Artinya itu sebentar, ini italic itu miring karena bahasa Inggris. Oke, terus yang ini oke, di kesimpulan sudah ada. Oke, daftar pustaka ya. Di jurnal reading cukup itu Bu. Bu. Kasih nanti Sekarang diperbaiki. kita ya. Ini terus saya sekarang bagi yang lakukan kompre Bu. Kok malah saya hentikan. Hentikan presentasi. Ya, sudah kelihatan yang laporan kompre Bu? Sudah ya? Sudah Ibu. Ya, ini sama ya, kata sambung huruf kecil, ganti puisi tadi, yang ini saya tarik kiri, ini sama tadi spasinya belum. Nah, terus ini, nah ini Bu, ini yang sudah saya revisi, yang paragraf pertama itu kalau apa Bu? Jadi tidak kembali ke tepi kiri ya, tapi semakin menjorok. Jadi kalau menjorok sini ya Bu. Ke kanan, kalau bersambung kan tidak kembali ke number yang A lagi, tapi ke huruf L yang di latar belakang. Jadi tadinya aslinya Bu yang ini, aslinya yang ini. Coba dipersani. Saya bilang itu aslinya. Nah, ini kan Ibu ya kan kembali lagi Berarti agak kan, yang semakin ke kanan. Sehingga nanti ke bawah semua disesuaikan dengan contoh saya yang di paragraf pertama. Nah, terus tolong ada yang Ibu belum kasih sumber angka Vancouver. Jadi sebenarnya bebas Ibu mau pakai Vancouver, pakai angka-angka kecil di atas itu atau mau pakai Harvard itu barang koma tahun. Tapi yang penting konsisten. Nah, ini kenapa saya bilang Vancouver, karena Ibu awalnya pakai Vancouver ya kan, ini huruf satu kecil di atas atau habis itu kan 2 kan urut sudah yang ini sudah benar ya, 1 2 terus ini terus 3 ya kan. Nah, tapi kok setelah itu tiba-tiba ini nomor 44 Bu. Nah, maksudnya bagaimana? Terus yang ini nomor 20 ya, jadi urut ya Bu. Urut, harusnya kalau keluar pertama kali ya 1, sumber yang keluar kedua ya, urutan kedua nomor 2, ketiga nomor 3. Nah, nanti kalau ada sumber lagi urutan keempat ya nomor 4 Bu. Bukan kok terus 44. Terus kalau ada lagi berarti nomor 5 gitu ya Bu ya. Ya, terus malah bisa sehabis ini mungkin kembali ke 1 karena sumber yang dipakai misalnya sekarang sama dengan sumber yang dipakai tadi pas yang nomor 1 tadi, mungkin bisa saja. Tapi kalau malah lompat seperti ini dari 3 langsung ke 4 setelah itu terus juga 20 mundur lagi, tapi gimana, jadi tolong angka covernya benar-benar diurutkan gitu ya. Terus ini juga sudah pernah dimasukkan 7008 gitu ya, tapi untuk yang saat ini belum Ibu akomodir lagi gitu ya. Jadi di langkah yang pertama yang pengkajian, yang kedua itu ada diagnosa, masalah, terus kebutuhan Bu. Ini bukan kebutuhan ya. Nah, terus juga sepertinya pernah dimasukkan sebelumnya substitut, jadi pakai C. Terus di langkah yang ketiga betul diagnosa sama masalah potensial. Cuma langkah keempat itu bukan hanya kebutuhan segera, tapi antisipasi tindakan segera dan kebutuhan segera. Ya, kalau antisipasi tindakan segera dalam rangka mengatasi diagnosis potensial, kalau kebutuhan segera dalam rangka mengatasi masalah potensial, gitu ya. Habis itu rencana pelaksanaan dan seterusnya sudah betul. Terus ini mahasiswa nggak usah lebih besar gitu ya.
Terus ini jangan ke tempat, Bu. Manfaat itu ke orang, ke siapanya yang ada di rumah sakit JIH itu. Soalnya kalau tempat itu nggak jelas kan, di rumah sakit itu mulai ada dari direkturnya sampai klinik service tuh, Bu. Nah itu maksudnya untuk siapanya. Itu ya, misalnya bidannya kah, pasiennya kah, atau siapa, dokter opsinya kah, dan seterusnya. Oke, sekarang kajian masalah kasus sudah. Nah, teori nanti ini diurutkan juga, tiba-tiba tadi dari 20 langsung 45. Nah, biasakan menulis angka di bawah 2 digit atau 10 itu pakai huruf. Berarti kalau 2 ya di bawah 2 ya. Ini urutkan angka Van-Kovria. Tadi titik 2 melekat, ini sebelum saya sampaikan. Melekat. Oke. Ini tarik ya, Bu. Banyak yang itu istilah asing, bahasa Inggris itu tidak vertikal miring. Terus ini karena ketiga keempat itu kan urutan, jadi nulisnya pakai strip ke strip 3 ke strip 4 gitu ya. Di angka Van-Kovria italik. Kalau masukannya sama tidak akan saya ulang ya. Ini nggak usah dipisah. Jadi kata-kata dalam kurung itu tidak usah dispasi atau dipisah dengan tanda buka atau tutupnya. Terus kita lihat ini sama urutan angka Van-Kovria ya, terus dan seterusnya kayak sama. Sekarang kita ke pembahasan. Di data subjektif sudah bagus pembahasannya itu ya. Terus ini penulisan judul kata sambung huruf kecil seperti dengan di gitu ya. Terus Ibu itu BLU RSUP itu yang besar semuanya, bukan itu singkatan. Hanya awalnya saja ya kan. Nah, ini BLU RSUP. Terus ini jangan biasakan gunakan di mana, tapi yang mana ya, di mana itu kata penatasan juga sudah bagus. Nah, ini di penutup. Sekarang penutupan ada kesimpulan caranya. Ada masalah. Oke, ini kenapa ini? Diagnosisnya kan adalah KIT, ya kan? Nah, masalahnya masalah potensial, ya kan? Harusnya masalah dulu. Kebutuhan. Masalahnya apa, kebutuhannya apa, kebutuhannya sendiri. Baru langkah yang ketiga. Nah, jadi kalau di tujuan khusus tadi kan ada 7 langkah Varney, Bu. Kalau mau tambah pendokumentasian kan jadi 8 langkah. Nah, ini kok cuma jadi 6 langkah sampai pendokumentasian. Ya, jangan dikurangi, tetap sama dengan tujuan khusus tadi. Langkah keduanya kan ada diagnosis masalah potensial, sebutkan apa. Langkah ketiganya kan ada diagnosis dan masalah potensi. Langkah kedua diagnosis masalah kebutuhan. Langkah ketiga diagnosis dan masalah potensial. Kenapa di sini langkah ketiganya jadi kebutuhan tindakan segera? Ya kan? Harusnya di sini langkah keberapa? 4, ya kan? Iya. Oke. Terus ada lagi yang Ibu. Jadi langkahnya disamakan dengan di tujuan khusus yang tadi saya minta direvisi ya, Bu ya. Terus dijawab misalnya diagnosis potensialnya apa, itu dijawab dari KIT itu kan bisa timbul apa saja, itu jadi diagnosis potensial. Terus masalah potensialnya ada tidak, kalau tidak ada tetap dijawab, caranya diagnosis potensialnya bla 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 tapi tidak ada masalah potensial gitu. Terus nanti antisipasi tindakan segeranya apa gitu ya. Antisipasinya itu harus ada di sini, ini kan BD 7009, Bu. Jadi harus ada tindakan kolaborasinya, mana nggak kelihatan loh, mana kebutuhan segera. Ibu bilang motivasi KIE kebersihan, apakah itu tindakan segera, Bu? Motivasi psikososial ini ada kolaborasi sama ini yang segera tuh, yang ini antisipasi dan segeranya. Kolaborasi dokter ini yang ini. Kalau yang atas ini kemungkinan adalah kebutuhan ya. Kebutuhan itu dalam rangka mengatasi masalah seharusnya ada di langkah kedua itu ya. Nah, jadi harus dipilah-pilah, harus bisa memilah-milah mana yang disebut masalah, mana yang disebut kebutuhan, mana yang disebut diagnosis potensial, mana yang disebut antisipasi tindakan segera, itu harus paham. Dan itu dipilah-pilah, dipisah-pisahkan berdasarkan yang ada di tujuan khusus, tidak digabung-gabung gitu ya. Oke, jadi ini langkahnya tetap harus sampai pendokumentasian tetap 8, ya kan? Kemarin tambah 1 langkah pendokumentasian, bukan jadi 6 seperti ini.
Oke, kemudian tidak sesuai dengan manfaat di depan berbeda itu ya, nanti dilihat ini juga. Terus ini tolong ada beberapa yang tidak rata kanan ya, kayak gini. Ini kan Iya. bisa tapi kok tidak rata Iya, Bu. kanan. Ini juga nanti coba dilihat ini juga ya kan. Nah, terus sudah bagus jurnal DJI sudah dimasukkan, nanti sudah dispasi. Kalau Iya. satu sumber memang sudah betul Iya. satu, tapi antar sumber seharusnya spasinya 1,5. Oke, Iya. Iya, sekarang Bu. kita ke kasusnya. Oke, spasinya nggak usah jauh-jauh nih, ya kan? Atau Ngapain berubah ya, Bu ya. bahasa semua tapi minats itu tali mirip Iya. ini. Nah itu kan tadi ada masalahnya apa, kebutuhannya apa juga dicantumkan di analisis. Terus kan ibu menyampaikan ada diagnosis tensionnya subvolemic, oke lah karena ada perdarahan di situ ya. Oke, nah kalau diagnosis tensia harusnya diatasi dengan apa? Antisipasi tindakan segera, bukan dengan rencana tindakan. Rencana tindakan itu nanti adanya di penata laksanaan kan, ya kan? Jadi yang ada di sini bukan rencana tindakan, tapi antisipasi tindakan segera dalam rangka mengatasi diagnosis potensialnya, gitu ya. Oke, ya mungkin yang di komplek itu saja ya, nanti saya share di grup ya ininya revisinya ya. Koreksinya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Isna, silakan. Terima kasih Bu Dani atas masukannya. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Dani atas masukan dan saran yang telah diberikan kepada Putri Giati. Bisa dipahami nggih Putri? Mungkin tadi masih ada Ya, beberapa. udah benar tapi kalau ya dikirim berubah ya spasinya. Tadi masih ada beberapa yang belum diperbaiki nggih, masih seperti laporan yang sebelumnya. Jadi nanti monggo dicek lagi, diperbaiki nggih Bu nggih. Untuk diskusi yang kedua dari bimbing akademik saya lanjutkan Ibu. Saya mohon izin memberikan masukan untuk laporan pendahuluan. Mungkin bisa dibuka laporan pendahuluannya. Untuk di laporan pendahuluan judulnya sudah betul ya Bu. Judul sudah betul, tapi ini disusun untuknya kata gabung, kata sambung ditulis dengan huruf kecil untuk huruf kecil. Dan untuk kaprodi seperti tadi kunci ganti gunanya. Ya, betul. Di daftar isi itu sudah dibuat sudah bagus. Ya betul, ada disertakan gambar di dalam teori, dibentuk daftar gambar, daftar tabel, sudah bagus. Dan ini Bu, petinjauan teori ini kan Ibu langsung menyebutkan beberapa diagnosis atau beberapa kasus nggih, ada hiperemesis, ada hiperemesis, ada hipertensi nggih, dan lain sebagainya. Itu tapi sebelumnya belum diberikan awalan nggih atau narasi. Ini saya tadi pertama membaca tahu-tahu kok hipermesis dan ternyata belum dikasih awalan, jadi sempat bingung tadi pembacanya. Jadi untuk awalannya karena ini kolaborasi pada kasus patologi mungkin diberikan narasi dulu terkait itu Bu, yang kolaborasi kasus patologi. Narasi dulu ya, dijelaskan dulu, baru ini mungkin yang di bagian hipermesis, hipertensi, plasenta previa dan lain-lain ini diberikan narasi seperti masalah yang sering terjadi atau diagnosa kebenaran yang sering terjadi pada kasus kolaborasi patologi. Jadi sebelum disebutkan apa-apa saja diberikan narasi. Dan juga ini sebetulnya bagus Ibu, semuanya dikaji, tapi mungkin untuk yang untuk yang bukan kasus mungkin secara umum saja, ini tidak perlu terlalu
Di lampu Bu. Iya. Mana? Belum listrik. Hmm? Belum listrik. Nyambungin pagi. Kayak kejeglek dia. Enggak ganti sana. Kita harus gas dulu deh. Iya. Mati lampu. Masuk di HP dulu aja Bu, coba masuk di HP. Iya. Masuk di HP. Masuk Google, masuk. Nggak bisa. Bentar, masih dia dulu. Biasanya nggak jeglek nih. Turun lampunya. Bisa sih. Bubuk ganti pakai. Pakai itu dulu Bu sebelum ini hidup. Tinggal nunggu wifi. Apanya Bu? Apanya? Cuma aku. Kejeglek lampunya mati. Apanya Bu? Apanya tidak Bu? Aku ini. Mati lampu. Tidak bisa lampu ini. Ini jeglek. Kayaknya. Nggak bisa. Bisa nggak? Entar. Berarti nggak di data ya iso. Udah dihidupin belum katanya? Aku tak ngerti tapi orang mana karena data rano ya. Tak aku rano nih. Enggak ada sinyalnya Bu. Di situ kok nggak ada. Salah. Bukan di situ. Bukan di sini. Tuh datanya huruf ini. Iya. Kalau di anak kayak sendiri. BA dulu. Baru. Kilo anak ini kok bintang anu orang anu. Ini nggak ada. Kilo dulu datanya kok rame gini. Mati lampu. Mati lampu. Datanya satu tetap iso ya. Maksudnya gimana Bu? Kilo datanya apa? Gadio iso. Kamu sinyal ya. Di dalam nggak ada sinyal sini Bu.